Shalom, 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 shalom. Selamat pagi, sejahteralah hidup kita semua. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi Tuhan sudah mempercayakan kita satu hari lagi, Kamis 24 Februari tahun 2022. Sebagaimana Tuhan sudah memelihara dan memberkati tidur malam kita sepanjang malam ini, maka sepanjang hari ini kita sangat yakin kalau Tuhan juga pasti memberkati dan melindungi kita. Amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita melakukan semua aktivitas sepanjang hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan kita pagi ini. Dan mulai hari ini sampai 13 hari ke depan, kita akan membaca kitab Nehemia yang merupakan kelanjutan kisah dari kitab Ezra. Saya terlalu yakin kalau kesetiaan saudara sampai saat ini akan terus memberikan keuntungan rohani, di mana kita semakin memahami dan mengenal Allah dengan benar, dan kita semakin dimurnikan sampai serupa dengan gambaran Kristus. Amin. Baiklah, di hari pertama ini kita akan membaca kitab Nehemia, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Judul perenungan kita hari ini, mengambil beban atas bangsa kita. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan ayatnya yang keempat. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kita tahu bahwa banyak faktor yang membuat seseorang bisa menangis. Dan biasanya, orang menangis untuk hal-hal yang berhubungan langsung dengan diri sendiri. Misalnya, menangis karena menderita sakit, menangis karena ada saudara atau kerabat yang meninggal, menangis karena tertimpa musibah atau bencana, menangis karena diputus oleh kekasih, menangis karena gagal dalam ujian, menangis karena terkena PHK dan lain sebagainya. Namun berbeda dengan tangisan karena kepedihan hati yang dirasakan oleh Nehemia. Sebab ia menangis karena mendengar berita tentang Yerusalem dan penduduknya yang sedang tertimpa kesusahan besar. Nama Nehemia berarti menyenangkan Tuhan. Di mana sebenarnya Nehemia saat itu? Ia tinggal jauh dari Yerusalem karena menjadi salah seorang yang diangkut ke pembuangan di Babel. Tapi pada waktu itu ia hidup nyaman dengan jabatan sebagai juru minuman raja pada masa pemerintahan Artasasta, Raja Persia. Namun begitu mendengar apa yang menimpa bangsanya, hati Nehemia terasa teriris-iris. Ia pun menangisi bangsanya. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pernahkah hati saudara menangis pilu ketika melihat dan mendengar begitu banyak masalah menimpa bangsa Indonesia yang kita cintai ini? Bencana alam terjadi di mana-mana. Pertikaian dan konflik antar golongan, perpecahan masih saja terjadi. Dan jika dibiarkan dapat mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. Terlebih dengan apa yang sedang kita alami. Kurang lebih 2 tahun kita menghadapi pandemi COVID-19. Masihkah kita berteriak dan menangis di hadapan Tuhan dengan apa yang dialami oleh bangsa kita? Melalui Nehemia, kita diajar punya hati yang terbeban bagi bangsa. Jangan pernah berkata, kamu suku apa? Warna kulitmu apa? Sebaliknya, mari saling bergandengan tangan, sehati sepikir, berdoa kepada Tuhan untuk kesejahteraan negeri tercinta Indonesia. Ketika Nehemia berdoa untuk Yerusalem, doanya pun dijawab oleh Tuhan. Oleh karena campur tangan Tuhan, tembok Yerusalem dapat dibangun dan kota Yerusalem dipulihkan kembali. Benarlah, bila orang percaya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk bangsa, terlebih bangsa Indonesia, seburuk apapun keadaannya, Tuhan sanggup memulihkan. Amin. Sekali lagi, terlebih dengan pandemi COVID-19 yang hampir 2 tahun ini kita hadapi, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh agar bangsa kita, terlebih atas pemerintah kita, supaya mereka diberikan hikmat untuk memimpin bangsa yang besar ini untuk menghadapi pandemik ini. Dan kita sangat percaya Tuhan pasti dengar doa kita. Amin. Di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Sidang jemaat Tuhan, saya mengajak saudara untuk terus berdoa atas bangsa kita. Tidak hanya ketika kita berdoa syafaat setiap hari Rabu, tetapi selipkan doa-doa ini sementara saudara berdoa untuk kebutuhan saudara pribadi. Karena sesungguhnya kesejahteraan bangsa ini adalah
kesejahteraan kita juga. Mari kita sama-sama berteriak dan berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh atas bangsa kita. Dan kita percaya Tuhan sedang melakukan sesuatu atas bangsa ini. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita hari ini sekali lagi menyemangati hati kita untuk berdoa syafaat atas bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita juga. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang lemah secara fisik, yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah. Karena memang Tuhan sanggup menyembuhkan saudara dengan caranya yang hebat. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.